Ya Rasulullah, ayul amal afdal, amal apa yang paling utama, yang punya nilai fadail, keutamaan? Rasulullah berikan jawaban, qala imanun billahi wa rasulihi wa jihadun fi sabilillah. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Itu amal yang paling utama. Ini yang dikabarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, barang siapa dari umat Rasulullah selama hidupnya belum pernah berjihad di jalan Allah, selama hidupnya tidak pernah ada angan-angan atau cita-cita untuk jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, kalau dia mati saat itu, kata Rasulullah, matal so'batim min nifaq, matinya termasuk dalam salah satu cabang kemunafikan. Artinya mati dalam keadaan munafik. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimahullah. Pagi ini kita membahas satu tema, yaitu membangun kuwatul ummah, kekuatan ummah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk mutaba'ah, ittiba kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, sampai akhir kehidupan beliau, saat menghadapi sakaratul maut yaumul Isnin 12 Rabiul Awal, di penghujung waktu duha. Saat itu Rasulullah meletakkan kepala beliau di atas dada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Saat beliau menghadapi nazar, terungkap dari ucapan beliau, ummati, ummati, ummati. Masya Allah, sampai menghadapi sakaratul maut pun Rasulullah masih memikirkan umat, masih memikirkan umatnya. Kita sebagai umat yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, kalau kita
cinta kepada Rasulullah SAW, kita harus mencoba untuk ittiba kepada beliau. Minimal kita memikirkan umat, minimal kalau bisa kita action berbuat di tengah-tengah umat. Insya Allah mikirkan saja sudah dapat pahala, apalagi berbuat di tengah-tengah umat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah banyak tokoh-tokoh ulama di Indonesia yang memberikan analisis tentang kondisi Indonesia kontemporer. Yang terakhir yaitu Profesor Muhammad Amin Rais, Profesor Amin Rais. Bagaimana kegelisahan beliau ketika sekarang ini Indonesia dicengkeram oleh dua kekuatan adidaya, yaitu Cina dan Amerika. Kalau kita mencoba untuk membuka sirah nabawiyah, Rasulullah SAW pada masa beliau juga dihadapkan oleh dua kekuatan superpower, Persia dan Romawi. Kita sekarang umat Rasulullah juga dihadapkan, lebih khusus di Indonesia, dihadapkan oleh dua negara superpower ini, Cina dan Amerika. Dan realitas empiris yang bisa kita lihat, Amerika sudah mulai melemah. Sekarang Cina benar-benar luar biasa dengan gerakan One Belt One Road dan strategi perang asimetris yang sudah digerakkan benar-benar berimplikasi di Indonesia ini, seperti yang diungkap oleh Jenderal Aditya Warmantoha di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Implikasinya I-Polis Sosbud Hankam. Bahkan Pak Amin Rais juga mengemukakan analisis beliau juga sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari dua kekuatan adidaya ini, seperti yang sudah sering kali saya sampaikan, ada kerjasama, sepakat yang sering saya sampaikan, yaitu sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya, Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Kedepan otomatis itu menjadi entry point, pintu masuk kebangkitan komunisme. Itu yang dirasakan oleh beberapa tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Bahkan kegelisahan tokoh-tokoh ulama di Indonesia, apakah Indonesia nanti dari sisi geopolitik seperti Tibet, apakah Indonesia nanti bisa seperti Angola, apakah Indonesia nanti bisa seperti Sri Lanka? Beda dengan Malaysia. Malaysia di bawah kepemimpinan Dr. Mahathir Mohamad, beliau paham. Bahkan saat pertemuan dunia Islam tingkat global di Malaysia, beliau pidato dengan lantang sekali.
The Jews rule this word by proxy. The Jews rule this word by proxy. Kata beliau, Yahudi untuk menguasai dunia ini lewat proksi, boneka. Kedua-duanya ini, kata Dr. Mahathir Mohamad, adalah proksi Zionis Yahudi internasional. Itu kata beliau. Sehingga akhirnya begitu beliau dipressure oleh kekuatan Cina, beliau tolak. Dan satu-satunya negara yang berani menolak imperialisme Cina adalah Malaysia. Bahkan inspirasinya dari Indonesia, tapi yang mengaplikasikan lebih dulu Malaysia. Contoh dalam aspek ekonomi, Malaysia dulu dikuasai oleh Cina seperti di Indonesia, oligarki. Tapi Dr. Mahathir Mohamad, walaupun umurnya sudah lanjut, beliau pimpin Malaysia saat umur 93 tahun beliau umurnya. Beliau gerakkan beli dari muslim untuk muslim. Berani itu beliau. Sehingga gerakan beli dari muslim untuk muslim ini merubah kondisi Malaysia yang dulunya dicengkeram oleh Cina, sekarang berubah. Kekuatan ekonomi dikuasai oleh Melayu, Muslim Malaysia. Sementara Indonesia benar-benar lebih, istilahnya, tercengkeram. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita diberikan optimisme kalau kita lihat secara realitas di lapangan. Kita benar-benar miris. Bahkan selevel Profesor Amin Rais miris. Ya. Apalagi kita. Ya, beliau yang benar-benar menguasai aspek politik, beliau memberikan analisis seperti itu, apalagi kita. Ya. Tapi kalau kita kembalikan pada nas Al-Quran dan As-Sunnah, kita longgar, nggak sumpah gitu. Ya. Lomba. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanbih dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis, kata Allah. Kita tidak boleh pesimis sama Allah. Jangan kamu merasa inferior, merasa rendah, tidak boleh sama Allah. Jangan kamu merasa marginal, terpinggir, tidak boleh sama Allah. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih, tidak boleh sama Allah. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Jadi dalam surah Al-Imran ayat 139 ini Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan isim tafdil, artinya yang disifati oleh ayat itu bisa unggul, bisa tinggi. Kalau ayat itu kita korelasikan di Indonesia, pertanyaannya, kapan umat Islam di Indonesia itu bisa unggul? Kapan umat Islam itu di Indonesia ini bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia ini bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya dalam surah Al-Imran ayat 139. In kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian menjadi hamba Allah yang muwahhid, pasti Allah berikan al-falah, kemenangan fid dunya wal akhirah. Tidak hanya di dunia, di akhirat. Tapi sekarang ini, di era kita sekarang hidup di era digital sekarang ini, banyak sebagian kaum muslimin lebih mengandalkan rasionalitas,
rasio daripada iman. Sehingga akhirnya itu tadi sikap pesimis yang muncul. Padahal ini Allah Subhanahu wa taala sudah membuktikan peristiwa di Jawa Timur, yaitu peristiwa 10 November. Itu kan tidak logik, tidak masuk akal. Inggris dengan persenjataan yang canggih, sementara umat Islam di Jawa Timur bambu runcing. Ini kan tidak logik, tidak masuk akal. Sampai Bung Tomo itu bertanya-tanya, dengan kalimat apa saya membangkitkan kaum muslimin di Jawa Timur? Tidak ada lain kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Bung Tomo meyakinkan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami membela, memenangkan golongan mukmin. Artinya kita dipacu oleh Allah untuk merubah saksiah kita, pribadi kita, dari muslim menjadi mukmin. Kita diarahkan untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid. Kenapa? Syarat mutlak untuk menang itu adalah tauhid. Itu. Jadi benar-benar ini yang Allah arahkan. Akhirnya Allah berikan kemenangan. Yang menang justru bambu runcing, ya kan? Yang pakai bambu runcing yang menang. Bahkan di era modern sekarang ini, Allah tunjukkan lagi kekuasaannya. Mujahidin Taliban. Coba, Mujahidin Taliban itu senjatanya jadul, iya kan? Senjatanya jadul. Tapi, Masya Allah, karena keyakinan seperti itu, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, hampir 20 tahun bisa menghancurkan dua negara superpower, Uni Soviet dan Amerika. Padahal Amerika itu dibantu oleh NATO berapa negara ya? Bahkan sampai Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton sampai memberikan statement di publik, di media internasional. Tidak hanya NATO, Amerika dibantu lagi oleh Rusia, dibantu lagi oleh Iran untuk menghancurkan Mujahidin Taliban. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan kemenangan terhadap Mujahidin Taliban. Kalau pakai rasio tidak masuk akal. Tapi inilah Allah tunjukkan, sampai kurang lebih 9 orang utusan dari Mujahidin Taliban terbang ke Jakarta dan diterima oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Yusuf Kala. Itu ada sinyal, Pak, itu ada sinyal. Gagah 9 orang dari Mujahidin Taliban datang ke Indonesia, itu ada sinyal, contoh kami, gitu, Pak. Contoh kami. Artinya, Pak, jangan mengandalkan rasio. Jadi kuatul iman, kekuatan iman itu lebih dahsyat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, dari sini kita sudah paham betul seperti apa yang dulu sudah pernah saya sampaikan, tidak perlu saya ulang lagi. Jadi sebenarnya kedua ini proksi Yahudi. Jadi Zionisme Yahudi internasional, tangan kanannya itu Amerika, tangan kirinya Cina. Ini proksi. Jadi bagaimana Zionisme Yahudi internasional menghancurkan Indonesia pakai 9 strategi. Yang pertama,
pemiskinan, dan ini sudah saya sampaikan, nggak perlu saya ulang. Kemudian penguasaan sumber daya alam, penguasaan aset-aset ekonomi, yang keempat penguasaan aset informasi, yang kelima penguasaan sistem politik dan hukum, yang keenam penghancuran moral, yang ketujuh penghancuran militansi Islam, yang kedelapan deislamisasi atau deradikalisasi Islam, atau sekarang agak bahasanya agak ilmiah lagi, moderasi, artinya moderasi Islam. Kemudian konversi agama atau pemurtadan. Jadi Zionisme Yahudi internasional ini kerjasama dengan lembaga-lembaga misionaris dunia dan negara-negara Barat, dalam arti ini negara salib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya yang bisa kita saksikan, yang kita rasakan sekarang ini. Tapi kita kembali lagi kepada dalil tadi, surah Ali Imran ayat 139, kita tidak boleh pesimis. Tidak boleh. Allah sendiri yang melarang kita pesimis. Ya kan? Nah, bagaimana solusinya? Ayo bangun kuatul ummah, bangun kekuatan umat. Satu sisi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu sudah pernah saya sampaikan bagaimana tokoh-tokoh ulama dunia mencoba untuk melakukan kajian, ya, riset tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin ma yujaddidu laha dinaha." Rawahu Abu Dawud. Bahkan tidak tanggung-tanggung, yang mengkaji itu adalah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Bahkan ada istimewa ulama seluruh dunia. Jadi semuanya berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal Sofatul Islamiyah tingkat global. Seluruh ulama dunia memohon kepada Allah. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya ini benar-benar harus kita aplikasikan. Yang pertama, kembalikan akidah al-wala wal bara. Karena ini pondasinya, aplikasi kalimah tauhid la ilaha illallah. Ya, aplikasinya ini, kembalikan akidah al-wala wal bara di tengah-tengah kaum muslimin. Coba kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang paling banyak, ranking pertama, ya, yang paling banyak itu masalah tauhid, itu ranking pertama, yang paling banyak di dalam Al-Quran. Ranking kedua al-wala wal bara. Itu ulama-ulama tafsir, kalangan mufassir menyebutkan seperti itu. Ayat-ayat yang paling banyak dalam Al-Quran, ranking pertama masalah tauhid, ranking kedua al-wala wal bara. Ini aplikasi tauhid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman al-hub fillah wal bughdu fillah." Tali ikatan iman yang paling kuat itu, kata Rasulullah, al-hub fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Al-wala wal bara. Apa itu al-wala? Al-wala itu kan kata masdar dari fi'il waliya. Kalau kita terjemahkan secara tekstual, al-wala itu loyalitas, dukungan, kecintaan. Kemana al-wala kita berikan? Allah berikan rambu-rambu yang jelas di dalam Al-Quranul Karim. Bisa kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 55 dan 56. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un." Innama, ini kan bentuk takkid, penegasan. Hanya saja,
Innama waliyukumullah wa rasulah walladzina amanu. Sesungguhnya auliamu, walimu, penolongmu hanyalah Allah, Rasul, dan orang mukmin. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun. Mereka yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Kalau ini kita aplikasikan, Allah berjanji, Allah berikan reward, hadiah, dan janji Allah pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Apa? Dalam ayat 56 itu, surah Al-Maidah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang mukmin sebagai aulianya, walinya, penolongnya, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka golongan Allah lah yang pasti akan diberikan al-ghalibun. Kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan al-ghalibun itu adalah kemenangan yang hakiki fid dunya wal akhirah. Kemudian al-bara. Al-bara itu masdar dari kata bara'ah, putus. Allah tegaskan dalam surah At-Taubah ayat 1, tanpa diawali basmalah, langsung ya, tanpa basmalah, langsung bara'atu minallahi wa rasulih. Ini pernyataan langsung dari Allah dan Rasulnya, bara', putus terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Nah, ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wilayahnya al-wala, apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kita wajib mencintainya. Wilayahnya al-bara, apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, kita wajib membencinya. Dalam 4 aspek, ucapan, perbuatan, i'tiqad, keyakinan, dan orangnya. Ini. Kalau ini kita aplikasikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, karena ini pondasinya. Ya. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalik, maka sesungguhnya wilayatullah, kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan al-wala wal bara. Itu. Bahkan Rasulullah sampai menegaskan lagi, walan tajid 'abdun ta'mal iman wa in kathara salatu wassawmu hatta yakuna kadzalik. Jadi seorang hamba Allah itu tidak akan bisa, kata Rasulullah, merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara. Ini sampai seperti itu Rasulullah mengabarkan tentang al-wala wal bara ini. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, musuh-musuh Islam itu ternyata tidak takut terhadap jumlah kita yang banyak, yang mayoritas ini. Tidak takut mereka. Ya. Tapi yang ditakutkan itu kalau sudah al-wala wal bara sudah menghunjam di dalam setiap kolbu saksiyah Islamiyah, pribadi-pribadi muslim. Itu yang ditakutkan, Pak. Karena ini sudah pernah diaplikasikan peristiwa 10 November. Diawali dengan risalah jihad, ya, yang dimotori oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Jadi ini pernah diaplikasikan di Jawa Timur dan benar-benar menggoncang dunia, sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Amerika itu dropping 750.000 US dollar kepada Kejaksaan Agung agar kitab al-wala wal bara diberedar. Bayarnya 750.000 US dollar. Minta kepada Kejaksaan Agung agar kitab al-wala wal bara diberedar di seluruh Indonesia. Padahal isinya, Pak,
Itu kan isinya kitab Al-Wala wal Bara itu kan ayat, hadis, terus penafsiran ulama, ya kan? Ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ayat, hadis, isinya itu. Tapi mereka ketakutannya sudah paranoid, sudah. Ketakutannya sudah berlebihan. Akhirnya, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, penerbit-penerbit nasional, ya, penerbit Islam nasional, kumpul berangkat ke Kejaksaan Agung. Apa yang disampaikan? Kami punya keputusan Mahkamah Konstitusi. Kejaksaan Agung sudah tidak diperbolehkan lagi untuk memberedel kitab-kitab Islam. Akhirnya apa jawaban dari Kejaksaan Agung? Kami sudah tahu keputusan Mahkamah Konstitusi. Kami ini ada pesanan dari Amerika 750.000 US dolar. Akhirnya apa yang terjadi? Penerbit-penerbit Islam nasional ini tadi di Kejaksaan Agung langsung memberikan keputusan, kami taat kepada keputusan Mahkamah Konstitusi karena sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. Sehingga akhirnya penerbit-penerbit di Jakarta yang tingkat nasional itu langsung mencetak sebanyak-banyaknya kitab Al-Wala wal Bara dan disebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Malang. Bapak Ibu bisa lihat aneh itu di toko-toko buku Islam itu. Dan edisi Lux tebalnya sekian, kitab Al-Wala wal Bara. Bahkan tidak hanya Amerika, Australia dropping kalau dirupiahkan 500 miliar untuk 9 provinsi. Termasuk Jawa Timur. Syaratnya apa? Tidak ada, Pak. Orang-orang barat istilah apa freelance ya, makan siang gratis itu tidak ada. Ada tick and keep. Kalau kita mau menerima itu tadi program 500 miliar dari Australia, otomatis syaratnya tidak boleh mengajarkan kitab Al-Wala wal Bara kepada generasi Islam di Indonesia. Jadi seperti itu konsekuensinya. Jadi sebenarnya Barat itu ketakutan kalau sudah Al-Wala wal Bara itu sudah menghunjam di dalam kolbu setiap pribadi-pribadi Muslim. Kenapa? Kalau sudah Al-Wala wal Bara itu sudah menghunjam, yang ditakuti cuma satu, Pak. Siapa? Allah. Dan benar-benar jargonnya itu eskariman amut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Itu yang ditakuti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, kobarkan semangat jihad fisabilillah sebagaimana yang telah ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Karena Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul amril Islam Muhammadus salah wa dirwatus salamil jihad fisabilillah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya salat. Puncak amal di dalam Islam itu adalah al-jihad fisabilillah. Bahkan sampai ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amal afdal, amal apa yang paling utama, yang punya nilai fadail, keutamaan? Rasulullah berikan jawaban, qala imanun billahi wa rasulihi wa jihadun fi sabilillah. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Itu amal yang paling utama. Ini yang dikabarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, barang siapa dari umat Rasulullah selama hidupnya belum pernah berjihad di jalan Allah, selama hidupnya tidak pernah ada angan-angan atau cita-cita untuk jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, kalau dia mati saat itu, kata Rasulullah, matal so'batim min nifaq, matinya termasuk dalam salah satu cabang kemunafikan. Artinya mati dalam keadaan munafik. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah At-Taubah ayat 24 itu,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, kata Allah. Qul, katakanlah, qul in kana aba'ukum. Katakan jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum dan anak-anakmu, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa azwajukum dan istri-istrimu, wa asyiratukum dan kaum keluargamu, wa amwalak taraftumuha dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun taksawna kasadaha dan harta perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakinu tardaunaha dan rumah-rumah atau tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilihi adalah lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad fisabilihi, berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tullah bi amri, maka tunggulah sampai datangnya keputusan Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah, ketika beliau menafsirkan fatarabbasu hatta ya'tullah bi amri, itu maknanya tunggu sampai Allah menurunkan siksanya. Itulah peringatan Allah. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 24 ini kita diarahkan oleh Allah, mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah, mahabbatul rasul, kecintaan kita pada rasulnya, mahabbatul jihad fisabilillah, kecintaan pada jihad fisabilillah itu harus kita letakkan di atas segala-galanya. Baru kecintaan kita kepada orang tua kita, keluarga kita, harta kita, tempat tinggal kita, perdagangan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Ini arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lakukan i'dad, persiapan secara menyeluruh di tengah-tengah lemahnya kaum muslimin ini. Karena ini langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, Rasulullah di atas mimbar langsung menafsirkan ayat ini. Nah, kalau sudah satu ayat langsung ditafsirkan oleh Rasulullah, tidak boleh ada penafsiran yang lain, tidak boleh. Kalau ada satu ayat sudah ditafsirkan oleh Rasulullah, tidak boleh ada penafsiran yang lain. Di atas mimbar Rasulullah menafsirkan surah Al-Anfal ayat 60. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi yang dimaksud kekuatan itu adalah melontar, memanah. Nah, kalau bahasa kekinian ya apa itu? Ya persenjataan yang canggih, ya kan? Persenjataan yang canggih, ya kan? Ya. Jadi yang sekarang yang paling canggih apa? Bahkan dalam lingkup global saja, drone yang paling mutakhir itu yang dibikin oleh Turki. Bahkan Turki, ya kan? Diam-diam ini Pak, diam-diam ada tokoh di Indonesia, ya terlepas dari positif negatif gitu ya, ya. Tokoh di Indonesia langsung terbang ke Turki, kerjasama dengan Presiden Tayyip Erdogan untuk membangun drone tercanggih tingkat dunia. Saya nggak usah nyebutkan orangnya, ya kan? Saya nggak usah nyebutkan orangnya. Karena itu Syria, ya kan? Nggak pernah diekspos. Tidak pernah diekspos. Jadi jangan terus akhirnya ada. Artinya apa? Indonesia dalam aspek persenjataan juga tidak tanggung-tanggung, kerjasama dengan Turki, langsung dengan Presiden Tayyip Erdogan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat, membangun
untuk membangun kuatul ummah, kekuatan umat, membangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah perselisihan umat. Bangun persatuan. Kenapa? Kalau Indonesia, umat Islam ini bersatu, sudah Pak, problematika umat itu selesai sudah. Iya kan? Banyak problematika umat ini selesai sudah. Tapi imperialisme, dua kekuatan imperialisme dunia, Cina terutama Pak, nggak ingin umat Islam itu bersatu. Berapa biayanya Pak untuk memecah belah umat Islam di Indonesia? Yang sering kali saya sampaikan, 20 triliun 20 triliun untuk memecah belah umat Islam di Indonesia. Tapi Masya Allah, Muhammadiyah elegan, langsung mundur, tidak mau ikut strategi musuh-musuh Islam. Muhammadiyah mundur, tidak ikut permainannya ini. Ya, kenapa? Itu sangat-sangat merugikan bangsa Indonesia. Ya. Kan sudah diterima DP-nya ya Pak. Berapa DP-nya? 1,5 triliun. Gak tanggung-tanggung, yang menyerahkan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Berarti masih ada sisa 18,5 triliun untuk memecah belah umat Islam di Indonesia. Padahal Rasulullah SAW mengarahkan pada umatnya. Qala Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan arahan yang konkret kepada hambanya dalam surah Al-Imran ayat 104 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semua berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kenapa? Kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 32 sampai 33, pecah itu, memecah. Ya. Itu ada embel-embelnya itu. Begitu umat Islam pecah, akhirnya akan muncul ta'assub. Sampai Allah tegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 32 sampai 33 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu minal musyrikin. Jangan kamu seperti orang-orang musyrik. Siapa? Minal ladzina faraqu dinahum wa kanu si'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama Allah sampai akhirnya dia berpecah belah. Sehingga muncul penyakit ta'assub. Berbangga-bangga terhadap apa yang ada dalam kelompoknya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanatik kelompok, fanatik golongan, apalagi kalau sudah menghadapi pemilu ini, fanatik partai. Rasulullah sampai menegaskan, kalau kita bangkit semangat kita bukan lillah, bukan karena Allah, tapi bangkit semangat kita karena fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik partai. Kalau mati saat itu, kata Rasulullah, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadis sahih rawahu Bukhari. Naudzubillah min dzalik. Ini penyakit, saudara. Kenapa yang dimunculkan itu kok hadisnya, ya, yang dimunculkan kan bukan hadis sahih. Ya kan? Kalau saya terus bayangkan kalau Semalang Raya ini semua ustadznya mencoba menyampaikan hadis sahih ini, riwahu Ahmad ini, al-jama'atu rahmatun wal furqah adabun, bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Insya Allah umat Islam tidak berani pecah. Tapi yang seringkali muncul di mimbar-mimbar, bahkan sampai di khutbah Jum'ah, bahkan sampai di kuliah subuh di televisi nasional, ikhtilaful ummah rahmatun, perbedaan di tengah umat rahmat. Ini kan sampai akhirnya ada tokoh mengatakan ini dari Rasulullah. Astagfirullah Pak, Bu, kalau pakai kaca pembesar, walaupun pakai kaca pembesar yang itu, kita buka dalam kutubus sittah, tidak akan ketemu itu, tidak akan ketemu.
Itu perkataan orang gitu, bukan hadis. Ikhtilaful ummah rahmatun. Perbedaan di tengah umat rahmat. Itu perkataan orang, bukan hadis. Tapi kalau hadis yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Ini hadisnya sahih. Akhirnya karena yang seringkali didengar oleh kaum muslimin itu tadi, ikhtilaful ummah rahmatun, akhirnya umat Islam pecah itu karena ada dalilnya itu tadi, ya kan? Jadi itu yang dijadikan landasan, Pak. Padahal itu perkataan orang. Saya tuh mikir-mikir sopo ya, paling ini senogogronya itu paling, ya kan? Memecah belah umat Islam. Jadi lewat itu. Padahal itu bukan hadis. Sampai Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngomong ini dariku, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda seperti itu. Kalau dia sengaja dia sampaikan di tengah-tengah umat, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siaplah menduduki kursinya di neraka, kata Rasulullah. Tidak boleh sembarangan menyampaikan satu hadis tanpa ilmu. Pokoknya alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang dimudahkan. Perjuangan ulama-ulama hadis. Contoh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Beliau berjuang dan menulis. Akhirnya sekarang disisihkan. Hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah disatukan. Dalam kitab silsilah hadis sahih. Bahkan hadis-hadis yang dhaif wal maudhu', hadis-hadis yang lemah dan palsu disatukan. Sehingga akhirnya umat ini mudah. Oh, ini hadisnya lemah, dhaif, maudhu', palsu. Itu ada sendiri jenis silsilah hadis dhaif wal maudhu'. Jadi kita sekarang dimudahkan. Tidak sulit sekarang. Ya kan? Bahkan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir, ayo persiapkan generasi 554. Generasi yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ciptakan kader, karena kita tidak akan hidup terus. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Makanya sebelum mati, ayo ciptakan kader. Kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah menciptakan kader. Dan kita wajib ittiba kepada Rasulnya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minim, ayo jadikan anak-anak kita menjadi generasi Al-Maidah ayat 54. Generasi yang punya karakter yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Generasi yang adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap sesama mukmin. Generasi yang aizzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir, karena kita punya konsep lakum dinukum waliyadin. Generasi yang yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumatal laim. Generasi yang senantiasa berjihad, berjuang di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Ditambah dengan ayat 55-56, generasi yang punya al-wala wal bara yang jelas, tidak samar. Ini 5 karakter generasi Rabbani. Apa itu generasi Rabbani? Generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ayo minim jadikan anak-anak kita menjadi generasi 554. Surah Al-Maidah ayat 54. Karena apa? Anak-anak kita itu investasi besar, Pak. Investasi akhirat. Saya kira semua orang tua sangat merindukan saat nazak anak-anak kita sendiri yang mentalkinkan kita. Saya kira semua kerinduan orang tua ketika saat sudah diambil oleh Allah, anak-anak kita sendiri yang memandikan jenazah kita, bahkan sampai menguburkan dengan ucapan bismillah wa ala millati rasulillah. Bahkan saya kira
Kita sangat merindukan ketika sepertiga malam, 2/3 malam, anak-anak kita bersimpuh di hadapan Allah, memohonkan ampun kepada kita yang berada di alam kubur. Itu yang kita tunggu, yaitu wawaladin saleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini generasi 54 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semuanya untuk mengaplikasikan 5 untuk membangun kuatul ummah, sehingga insya Allah dalam hidup dan kehidupan ini kita selalu optimis, karena gantungan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astagfirullah. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Monggo silakan. Saya buka pertanyaan. Monggo silakan, apa saja. Tidak sesuai dengan konteks boleh, monggo silakan. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada dalil fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi apa yang kita kaji pada pagi hari ini, kembali lagi kepada sesuai dengan kemampuan kita. Minimal anak kita jadikan menjadi wawaladin saleh yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita jadikan menjadi generasi Rabbani. Minim itu, gitu. Karena ini aset investasi besar, yaitu anak-anak kita. Karena sekarang ini dalam kehidupan materialistik sekarang ini kita terus disibukkan dunia sampai lupa investasi besar, yaitu menjadikan anak yang soleh solehah. Ada lain? Yang lain? Ya, Bu. Kenapa? Meninggal hari Jumat, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, syarat kalau dia dimuliakan oleh, kepingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa. Kalau dia meninggal yaumil Jum'ah, insya Allah itu tanda husnul khatimah. Tapi syaratnya tadi, jangan lupa syaratnya, ya kan? Amanu wa taqwa. Ini. Kadang-kadang kita nggak melihat syaratnya. Ya banyak orang yang meninggal hari Jumat, banyak orang kafir ada yang meninggal hari Jumat. Nah, itu. Bukan terus itu menjadi kategori kebaikan, tapi syaratnya yang paling utama amanu wa taqwa. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bu, nggih? Yang lain? Ada yang lain? Monggo silakan. Sudah, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.